Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Pada video kali ini kita akan bahas tentang sujud tilawah dan bagaimana teknisnya jika itu dikerjakan di luar sholat. Untuk memudahkan pembahasannya kita ambil dari kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i yang disusun oleh Dr. Mustafa Al-Khin dan juga Dr. Mustafa Dib Al-Buwa dan juga Ali Asyirbaji. Pada bab sajadat at-tilawah dijelaskan yusannu sajadatut tilawati lil qari'i, disunnahkan sujud tilawah untuk yang bacanya dakhir sholati wa kharijiyah, baik di dalam sholat atau di luar sholat, walil mustami'i, dan juga bagi yang mendengarkan kharijas sholati, di luar sholat. Ada tambahan informasi dari kitab Nihayatuz Zain karangan Imam Nawawi Banten. Kata Imam Nawawi Banten, disunnahkan sujud tilawah liman qara'a ayat sajdatin, bagi orang yang baca ayat sajadah qira'atan masyru'ah, yang mana bacaannya itu adalah bacaan yang dibolehkan, maqsudah dan juga memang disengaja, au sami'ah, dan sunnah bagi orang yang mendengarkan. Wal muradu bil masyru'ah, yang dimaksud dengan bacaan yang dibolehkan masyru'ah, alla takuna muharramatan wala makruha, bacaannya bukan bacaan yang diharamkan dan juga makruh. Maksudnya adalah kalau bacaan Al-Quran itu dibaca oleh orang yang ternyata diharamkan baca Al-Quran, seperti orang junub atau juga perempuan haid, yang nggak ada kesunahan sujud tilawah. Begitu juga wa kharaja ghairal maqsudah, dan juga dikatakan maksudah disengaja, maka tidak ada kesunahan ka qiraatin naim, kalau ayat sajadah itu dibaca oleh orang tidur, wasahi, atau orang yang lupa, lalai, meracau gitu ya, wasakron, orang yang juga sedang mabuk, watuyur, atau itu dibaca oleh burung, karena burung tuh baca ya ghair maksudah begitu. Mobil masyru'ah, yang dikatakan tidak masyru'ah itu ya qiraatul baligil muslim junub, laki-laki balik muslim tapi junub, wa qiraatil musalli fi ghairil qiyam, dan bacaan orang yang sholat tapi bukan ketika berdiri. Orang yang baca ayat sajadah tapi sedang duduk sujud di antara dua sujud misalnya, itu kan tidak disyariatkan baca Al-Quran, maka bacaan Al-Qurannya itu hukumnya makruh. Karena makruh maka tidak ada kesunahan sujud tilawah. Nah, teknis sujud tilawahnya di sini dijelasin. Waman arada sujud tilawati, siapa yang pengen sujud tilawah, teknisnya begini. Pertama, kabbaru lil ihram, dia takbir seperti takbiratul ihram, rafi'an yadayhi, sambil ngangkat tangan. Tsumma kabbaru, kemudian dia takbir lagi. Dan tentu di dalam sini, di dalam takbir ini, di dalam ketika takbir, dalam hatinya dibarengi dengan niat untuk sujud tilawah. Tsumma kabbaru lil hawi, kemudian dia takbir lagi lil hawi, untuk sujud bila raf'in, tanpa harus ngangkat tangan. Wasajada sajdatan wahidah, kemudian sujud satu kali sujud, kasajadati sholati, seperti sujudnya sholat. Tsumma salam, kemudian dia memberikan, jadi setelah sujud duduk kemudian salam, seperti bagaimana sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Wa sajdatut tilawah, dan sujud tilawah dalam Al-Quran, maksudnya ayat-ayat yang kita disunahkan sujud ketika membacanya itu di Al-Quran, arba'a asyrata sajdatan, itu ada 14 ayat. Ini 14 ayat, nyarinya agak ribet nih, kalau kita urai di sini agak kelamaan waktunya. Jadi gampangnya tuh kalau kita buka mushaf, biasanya ayat sajadah tuh di ujung ayatnya ada tanda seperti gapura masjid. Wa yushtaratu fiha, dan penting nih, disyaratkan dalam sujud tilawah sebagaimana yushtaratu fi shalah, yang disyaratkan dalam sholat, yaitu minat taharah, suci dari hadas kecil hadas. Jadi sujud tilawah ini hukumnya sama kayak sholat, maka orang yang ingin sujud tilawah dia harus suci dari hadas kecil hadas besar.
Jadi kalau kita lagi dengar ada orang baca Al-Quran, kemudian lewat ayat saja dan kita tidak sedang dalam keadaan berwudu, artinya kita nggak punya wudu, nggak ada kesunahan buat kita sujud tilawah. Istiqbal kiblat, sujudnya juga ngadap kiblat, wa ghairi dzalika. Dan selain itu maksudnya syarat-syarat lain termasuk menutup aurat. Wallahu a'lam.